Selamat datang kembali di mata kuliah MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Kali ini kita masuk ke segmen terakhir di pekan ke-9, yaitu tentang pemetaan linear. Kita lihat kembali matriks standar untuk suatu pemetaan. Kali ini pemetaan komposisi. Misalkan TA dan TB merupakan pemetaan matriks, di mana TA adalah pemetaan dari Rn ke Rk dan TB pemetaan dari Rk ke Rm. Maka kita punya komposisi TB dengan TA, di mana komposisi TB dengan TAX didefinisikan sebagai TAX diinput ke TB. Karena TB dan TA masing-masing merupakan pemetaan matriks, di mana TB dapat diwakilkan oleh B dan TA diwakilkan oleh A, maka TB dan TA masing-masing bisa diganti dengan matriks B dan matriks A. Akibatnya kita dapatkan bahwa TB komposisi TAX sama dengan BA dikalikan dengan X. Nah, kalau kita punya matriks, kita kan bisa punya pemetaan matriks, dan matriks BA itu mewakili pemetaan matriks TBA. Jadi, TB komposisi TAX sama dengan TBAX untuk setiap X. Artinya, kita punya bahwa komposisi TB dengan TA sama dengan pemetaan matriks TBA. Dengan demikian, matriks standar untuk TB komposisi TA sama dengan matriks standar untuk TBA, yaitu matriks BA. Mari kita lihat contohnya. Tentukan matriks standar untuk pemetaan T2 komposisi T1 dengan T1 adalah refleksi terhadap sumbu X dan T2 adalah rotasi sebesar pi per 4 searah dengan jarum jam. Ilustrasinya sebagai berikut. Misalkan awalnya kita punya vektor X, kemudian kita petakan dengan T1, maka kita dapatkan vektor yang hijau yang merupakan hasil pencerminan terhadap sumbu X. Kemudian kita petakan dengan T2, yaitu rotasi searah dengan jarum jam sebesar pi per 4, maka kita dapatkan vektor yang kuning. Di sini kita akan mencari matriks standar untuk T2 komposisi T1, yang sama dengan matriks standar untuk T2 dikalikan dengan matriks standar untuk T1. Matriks standar untuk T1 adalah matriks ini, yang merupakan matriks standar pencerminan terhadap sumbu X, dan matriks standar untuk T2 adalah seperti ini. Di sini tetanya adalah minus pi per 4 karena rotasinya searah dengan jarum jam. Dengan demikian, matriks standar untuk T2 komposisi T1 adalah hasil kali dari matriks standar untuk T2 dengan matriks standar untuk T1 yang kita peroleh matriks berikut. Teorema pertama. Teorema ini merupakan karakterisasi dari pemetaan matriks. T dari Rn ke Rm merupakan pemetaan matriks jika dan hanya jika dua pernyataan berikut dipenuhi untuk setiap U dan V di Rn dan untuk setiap skalar alfa. Yang pertama, T linear terhadap penjumlahan. Yang kedua, T linear terhadap kali skalar. Nah, pada segmen pertama, kita sudah buktikan bahwa jika T adalah pemetaan matriks, maka T memenuhi 4 sifat. Dua di antaranya adalah ini. Pada teorema ini, kita akan lihat bahwa jika T memenuhi dua sifat ini, maka T adalah pemetaan matriks. Dan dua sifat ini adalah sifat keliniaran. Oleh karena itu, selanjutnya, transformasi atau pemetaan matriks kita sebut sebagai pemetaan linier. Jadi, T merupakan pemetaan linier jika T memenuhi dua sifat ini. Buktinya sebagai berikut. Jadi, kita hanya membuktikan dari kanan ke kiri. Misalkan untuk setiap U dan V di Rn dan untuk setiap skalar alfa berlaku T linear terhadap penjumlahan dan linear terhadap kali skalar. Untuk membuktikan bahwa T adalah pemetaan matriks, maka kita harus buktikan terdapat matriks B sehingga Tx sama dengan Bx untuk setiap X. Ambil E1 sampai dengan En yang merupakan basis standar untuk Rn. Kemudian tinjau TE1 sampai dengan TEN, lalu bentuk matriks B yang kolom-kolomnya adalah TEI. Kemudian tinjau bahwa Bx adalah perkalian antara matriks ini dengan vektor kolom X, dan itu merupakan kombinasi linier dari kolom-kolom B.
Nah, karena T linear terhadap kali skalar, maka kita dapatkan Bx sama dengan ini. Selanjutnya, karena T linear terhadap penjumlahan, maka kita dapatkan Bx sama dengan ini. Dan jumlah dari XI, EI itu adalah vektor X. Jadi Bx sama dengan Tx. Sehingga kita sudah buktikan ada B yang memenuhi Tx sama dengan Bx. Suatu pemetaan T kita katakan satu-satu jika Tx sama dengan Ty mengakibatkan X sama dengan Y. Ilustrasinya seperti ini. Nah, selanjutnya, jika T pemetaan linier yang satu-satu, maka jika dan hanya jika kita punya implikasi Tx sama dengan 0 hanya dipenuhi oleh X yang sama dengan 0. Ini Anda buktikan nanti di latihan. Contoh pemetaan yang satu-satu. Pemetaan linier T yang ini bersifat satu-satu karena yang dipetakan ke 0. Jadi kalau misalkan Tx1, X2 sama dengan 0, kita akan punya X1 tambah 2X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 0, dan X2 kurang X1 sama dengan 0. Anda bisa cari bahwa ini hanya dipenuhi oleh X1 dan X2 yang sama dengan 0. Jadi yang dipetakan ke 0 oleh T hanya vektor 0 saja. Dengan demikian T merupakan pemetaan satu-satu. Selanjutnya kita lihat definisi pemetaan pada. Pemetaan T dari Rn ke Rm kita katakan pada jika untuk setiap Y di Rm terdapat X di Rn sehingga Tx sama dengan Y. Dengan kata lain, T pada jika dan hanya jika peta T sama dengan Rm. Sekarang kita lihat teorema kedua. Buktinya dapat Anda lihat di buku. Teorema ini mengatakan jika TA adalah pemetaan linier dari Rn ke Rn, maka pernyataan berikut ekivalen. Yang pertama, A mempunyai inverse jika dan hanya jika peta TA sama dengan Rn, dengan kata lain TA bersifat pada jika dan hanya jika TA bersifat satu-satu. Jadi, kalau Anda punya pemetaan linier di mana domain dan kodomainnya sama, maka satu-satu mengakibatkan pada dan pada mengakibatkan satu-satu. Selanjutnya kita lihat kaitan antara matriks standar untuk TA dengan matriks standar untuk inverse dari TA. Misalkan TA dari Rn ke Rn mempunyai inverse dan matriks standarnya adalah C. Sesuai dengan definisi inverse, maka TA komposisi TA inverse adalah pemetaan identitas. Jadi kita punya persamaan ini. Nah, karena matriks standar untuk TA adalah A dan matriks standar untuk inverse dari TA adalah C, maka kita punya X sama dengan ACX untuk setiap X. Dengan demikian, kita punya bahwa AC sama dengan matriks identitas. Pada bab matriks, kita sudah buktikan bahwa jika A dan C matriks persegi dan AC sama dengan matriks identitas, maka C sama dengan A inverse. Nah, karena CA merupakan matriks standar untuk inverse dari TA dan A adalah matriks standar untuk TA, maka kita dapatkan matriks standar untuk inverse dari TA sama dengan inverse dari matriks standar untuk TA. Contohnya adalah sebagai berikut, kita akan menentukan matriks standar untuk inverse dari T, kemudian kita akan menentukan formula untuk T inverse X, di mana T adalah rotasi sebesar θ berlawanan arah jarum jam. Kita sudah tahu bahwa matriks standar untuk T adalah matriks ini, maka matriks standar untuk inverse dari T adalah inverse dari matriks ini, yaitu matriks yang hitam ini. Kemudian formula untuk T inverse X didapatkan dengan mengalihkan matriks standar untuk T inverse dikalikan dengan vektor kolom X1, X2. Jadi, formula untuk T inverse X adalah sebagai berikut. Berikut adalah pernyataan-pernyataan ekivalen yang sudah kita dapatkan dari mulai bab pertama. Jika A matriks berukuran n kali n, maka pernyataan berikut ekivalen. Yang pertama, A invertible, kemudian AX sama dengan 0 hanya mempunyai solusi trivial.
Bentuk eselon baris dari A adalah matriks identitas. A merupakan perkalian matriks-matriks elementer. AX sama dengan B konsisten. AX sama dengan B mempunyai solusi tunggal. Determinan dari A tidak sama dengan 0. Vektor-vektor kolom A bebas linier. Begitu juga dengan vektor-vektor baris A. Vektor-vektor kolom A adalah basis untuk Rn. Begitu juga untuk vektor-vektor baris A. Vektor-vektor kolom A membangun Rn. Begitu juga dengan vektor-vektor baris A juga membangun Rn. Rank dari A sama dengan N, nulitas A sama dengan 0, komplemen ortogonal dari ruang 0A adalah Rn, komplemen ortogonal dari ruang baris A adalah ruang vektor 0, peta TA sama dengan Rn, dengan kata lain, TA bersifat pada, dan terakhir TA bersifat 1,1. Nah, sebagai latihan, Anda bisa mengerjakan soal-soal berikut. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Sampai bertemu di video selanjutnya.